والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syaikhina Muhammad ibn Hizam hafizahullah ta'ala. Setelah itu beliau menyebutkan rujukan dari pembahasan ini, yaitu dalam Syarah An-Nuniyah punya Syekh Muhammad Khalil Harras, dan juga Syarah An-Nuniyah punya Syekh Ahmad ibn Isa, dan juga Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala punya juga kitab Syarah Nuniyah, juga Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan masing-masing pensyarah memiliki faidah-faidah yang saling melengkapi dengan syarah-syarah yang lain. Kemudian beliau mengatakan faidah aqsamul hidayati arba'ah. Jenis-jenis hidayah itu ada 4. Baik. Ini diantara yang membagi hidayah menjadi 4 adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syifaul Alil. Al-ula hidayatut taufiqi lil imani wal a'mali shalihah. Hidayah taufik, yaitu berupa ilham, berupa dimasukkannya ke dalam hati seorang hamba rasa cinta, rasa minat, semangat, dan keinginan untuk lebih mengutamakan yang baik-baik dibandingkan yang buruk-buruk. Baik, ini adalah diantara gambaran taufik yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Fawaid, definisi dari taufik. Untuk beriman dan beramal soleh. Wa minhu qauluhu ta'ala, diantaranya hidayatut taufik adalah yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi Allah membimbing kepada orang yang Dia kehendaki, memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Di sini adalah hidayatut taufiq. Wa qawluhu yudillu may yasha, dan masuk dalam pembahasan ini adalah firman Allah Ta'ala, yahdi may yasha'u wa yudillu may yasha, membimbing orang yang Dia kehendaki dan menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Ini adalah masalah apa? Taufik. Yang kedua, as-saniyah hidayatud dalalati wal bayan, atau istilahnya adalah hidayatul irsyad, bimbingan, pengarahan, penjelasan. Baik, semua makhluk diberi ini sesuai dengan kadarnya. Baik, wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memberikan hidayah, yaitu bimbingan kepada jalan yang lurus. Ini Rasul mampu memberikan hidayah macam itu. Demikian pula para ulama, demikian pula Al-Quran, demikian pula para malaikat, demikian pula teman satu sama lain mampu membimbing teman yang lainnya lagi. Hidayah itu al-bayan, menjelaskan. Baik. As-salisah al-hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum, yang mencakup yang mencakup keperluan-keperluan asasi, keperluan pokok para makhluk sesuai dengan karakter mereka. Wahia hidayatul khalaiqi ila masalihiha, yaitu petunjuk kepada para makhluk untuk mengetahui kemaslahatan-kemaslahatannya. Manusia dibimbing untuk bercocok tanam atau membuat barang ini, barang itu. Binatang diberi bimbingan bahwasanya kalau kambing makanannya ini, kalau semut makanannya itu, kalau nyamuk makanannya lain lagi, dan seterusnya.
Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dialah Allah yang memberikan kepada segala sesuatu itu penciptaan yang sesuai untuk dia, kemudian dia membimbing makhluk tersebut sesuai dengan karakternya. Sama-sama memiliki pipa di hidungnya, tetapi pipa yang dimiliki nyamuk tidak sama dengan pipa yang dimiliki oleh gajah misalkan. Sama-sama punya sayap, tetapi sayap yang dimiliki oleh lalat tidak sama dengan sayap yang dimiliki oleh burung misalkan. Masing-masing ada petunjuk bagaimana cara menggerakkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hidayah yang bersifat umum. Setiap makhluk memiliki hidayah itu sesuai dengan fitrahnya. Wa qauluhu, dan juga yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, walladzi qaddara fahada, dan dialah yang memberikan, dan dialah yang menakdirkan, menetapkan segala sesuatu, lalu dia membimbing kepada perkara-perkara yang sesuai dengan sesuatu itu. Takdir untuk kita tidak sama takdir untuk jin. Takdir untuk jin tidak sama dengan takdir dengan binatang-binatang lain-lain. Dan juga masing-masing hidayahnya lain-lain, makanannya lain-lain, tipe minumannya lain-lain, cara tidurnya juga lain-lain. Manusia tidurnya seperti itu, tempat tidurnya semacam itu, sementara lebah lain lagi, sementara burung lain lagi, sementara bob lain lagi. Itu bagian dari hidayah masing-masing. Baik. Ar-rabi'ah hidayatu ahlil jannati ilal jannah wa ahlin nari ilal nar. Yang keempat adalah petunjuk penduduk surga untuk masuk ke dalam surga, dan petunjuk penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka, ke tempat tinggal masing-masing. Ini juga masuk dalam istilah hidayah, petunjuk. Masing-masing ditunjuki kepada sesuatu yang sesuai untuk karakternya dan amalannya. Allah Ta'ala an ahlil jannah, Allah berfirman menukilkan dari penduduk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada, dan mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang membimbing kami kepada ini, yaitu kepada amalan-amalan ahlul jannah sampai masuk ke tempat tinggal mereka di surga. Ini hidayah. Walaupun karena ini ada penafsiran yang panjang, hadana lihada, hada ini kembali kemana? Tapi jelas yang diinginkan Ibnul Qayyim adalah tempat tinggal di surga. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yudkhiluhumul jannata arafaha lahum, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah Dia perkenalkan kepada mereka. Allah perkenalkan yaitu di dunia. Dengan apa? Datangnya Al-Quran, dengan datangnya bimbingan di dalam sunnah-sunnah Nabi. Kemudian di surga nanti Allah memperkenalkan melalui para malaikatnya nanti, yaitu tempat tinggal Anda di sini, tempat tinggal orang itu di situ, dan seterusnya. Termasuk juga apa yang Allah Ta'ala masukkan dalam hati mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yang Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kalian lebih mengetahui tentang tempat tinggal kalian daripada penduduk surga. Penduduk surga bahkan lebih tahu tentang tempat tinggal mereka, walaupun baru sekali mereka datang ke hari kiamat itu, ke padang mahsyar. Ini bagian dari hidayah. Hidayah yang keempat. Wa qala ta'ala an ahlin nar, Allah Ta'ala berfirman mengisahkan, menceritakan tentang penduduk neraka, usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kirimlah oleh kalian wahai para malaikat orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Azwajahum disebutkan oleh para mufassirun yaitu adrabahum wa amsalahum, orang-orang yang semisal mereka. Orang zalim akan dikumpulkan bersama orang yang zalim. Baik, jadi bukan sekedar istri-istri mereka, tapi memang orang-orang yang sama, yang mirip dengan mereka. Orang baik dikumpulkan bersama orang yang baik, orang jahat dikumpulkan bersama dengan orang yang jahat. Dan juga apa yang dulu mereka sembah selain Allah, semuanya digabungkan untuk apa? Fahduhum ila siratil jahim.
kemudian bimbinglah mereka menuju ke jalan kepada neraka yang menyala-nyala itu. Baik, ini hidayah, tapi hidayah kepada apa? Kepada neraka. Baik, zakara hadhil aqsama Ibnul Qayyim rahimahullah kama fi Bada'il Fawaid. Ya, dalam Badai' juga disebutkan. Baik. Kemudian beliau mengatakan hal yutlaqu ala ma yaktasibul abdu minal harami kariba was-sariqati wa nahwi dzalika rizq. Apakah makanan, apakah perkara-perkara yang dihasilkan, yaktasibu, dihasilkan, diusahakan oleh seorang hamba dari perkara-perkara yang haram, penghasilannya dari perkara yang haram, seperti apa? Seperti riba dan pencurian dan semacam itu, apakah diistilahkan dengan rezeki juga? Ini khilaf antara ahlu sunnah wa jamaah dengan orang-orang mu'tazilah. Apakah rezeki itu pasti halal? Apakah rezeki terbagi dua, halal dan haram? Ini yang dibahas. Qal na'am yutlaqu alaih. Iya, diistilahkan untuk rezeki yang haram, untuk perkara-perkara yang haram dengan apa rezeki. Dan inilah yang rajih. Sebagaimana itu dibahas oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah ta'ala, Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani di dalam Mu'taqadi Al-Ahlil Hadis, bahwasanya rezeki terbagi menjadi dua, halal dan haram. Kita disuruh cari yang halal-halal dan disuruh meninggalkan yang haram-haram, walaupun itu istilahnya rezeki juga. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah sebagian dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya yang Allah rezekikan kepada manusia itu ada dua, ada yang thayyibat dan ada khaba'is. Yang khaba'is ini yang buruk-buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Rasul Ummi itu menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan untuk mereka yang buruk-buruk. Sama-sama rezeki, tapi yang haram itu diharamkan, yang buruk itu diharamkan, yang baik itu dihalalkan. Berarti rezeki memang ada dua. Baik, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah apabila kalian memang hanya beribadah kepadanya. Apa dari syakara ini dia langsung dia mutaaddi masuk kepada maf'ul bihnya, washkurullah. Baik, tetapi kenapa dikasih lam ini sebagai penekanan? Memang bersyukurnya adalah kepada Allah, jangan pada yang lain-lain. Allah lah yang berhak untuk disyukuri, bukan yang lain-lain. Syukur adalah lillah, memang hanya milik Allah. Apabila kalian menyembah hanya kepadanya, di sini juga ada hasr wal ikhtisas. Asalnya adalah in kuntum ta'buduna. Kemudian maf'ul bihnya diajukan. Berarti kalau maf'ul bih diajukan berarti apa? Dhamirnya harus munfasil. Yang menjadi apa? Menjadi iyyahu. Baik. Berarti sebagai bentuk ibadah pada Allah adalah syukur. Barang siapa bersyukur pada yang lain berarti dia telah menyembah yang lain. Baik. Qala fa mafhumul ayah annahu la yajuzul aklu mimma razaqahumullahu minal khaba'is. Yang dipahami dari ayat ini adalah bahwasanya, yaitu dipahami maksudnya adalah mafhum mukhalafah dalam usul fikih. Berarti kebalikannya apa? Tidak boleh memakan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka yang berupa khaba'is, perkara-perkara yang buruk. Disuruh memilih yang baik-baik. Ada dirham yang halal, dirham yang haram, maka cari yang ambil yang halal saja. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW diuji oleh malaikat Jibril, disodori khamar dan disodori dengan susu, maka beliau memilih susu. Jangan memilih yang buruk yaitu khamar. Qal wa yakunul muradu birrizqi huna an-naw' al-awwal. Dan jadilah yang diinginkan dengan rezeki di sini adalah jenis yang pertama. Di sini maksudnya apa? Di dalam bait syair Syekhul Islam, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Ruziqa di sini adalah yang baik-baik tentunya, rezeki yang baik. Qal wa huwa ar-rizqul am wa mutlaqur rizq wallahu a'lam. Yaitu rezeki yang bersifat umum dan mutlak, tapi apa? Yang baik-baik. Karena apa? Hidayah adalah sesuatu yang baik. Meminta hidayah ini jelas yang baik-baik, bukan hidayah yang menuju ke neraka. Baik, undur al-masdar as-sabit.
Baik, boleh merujuk kepada sumber-sumber rujukan yang terdahulu. Qauluhu man lil hidayati yas'alu, orang yang meminta mendapatkan hidayah, memohon untuk diberi hidayah. Fihi annahu yanbaghi likulli muslimin idza sa'ala ahlal ilmi ayyakuna muraduhu talabal faidati wal ilm. Di dalam bait syair ini ada pelajaran bahwasanya seharusnya setiap muslim apabila dia bertanya kepada ahli ilmu, hendaknya yang dia inginkan adalah mencari faedah dan ilmu. Memang ingin mencari apa? Mencari bimbingan, mencari tambahan cahaya dan seterusnya. La mujarrada talabil rukhas, bukan semata-mata mencari keringanan-keringanan. Sebagaimana ucapan siapa itu? Ucapan Imam Az-Zahabi juga menukilkan dari ucapan salaf, man tatabba'a rukhasal ulama tazandak au kadaan yatazandak. Barang siapa mencari-cari keringanan dari para ulama, dia akan jadi zindik atau hampir-hampir menjadi zindik. Selalu cari yang ringan-ringan, bukan cari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam syariat. Baik. Au darba kalami ahlil ilmi ba'dihi bi ba'din, atau yaitu bukan tujuannya adalah ingin memukulkan, ingin menghantamkan ucapan sebagian ulama kepada sebagian yang lain, melagakan. Baik, dan itu memang niat yang buruk, dan ini telah dibahas oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala dalam kitab Akhlaqul Ulama. Yang bertanya tujuannya untuk mencari ilmu, mencari hidayah, mencari bimbingan, maka wajib untuk dibantu. Tapi yang bertanya sekedar tujuannya adalah untuk mencari keringanan-keringanan atau ingin menimbulkan fitnah di antara para ahli ilmu, maka ini tidak perlu dibantu. Karena apa? Kita dilarang untuk ta'awun alal ismi wal udwan. Baik. Qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kepada ahlu zikr. Jelas al-zikr di sini bukan maksudnya orang yang ahlu zikr berarti orang sekedar yang rajin wiridan atau apa, tapi zikr di sini yang Allah Ta'ala sebutkan apa itu? Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah az-zikr, yaitu Al-Qur'an, dan yang semisal dengannya dalam hadis Ma'di bin Ma'di, hadis apa itu Mikdan bin Ma'di Karib, yaitu sunnah. Baik, berarti bertanyalah kepada ahli Al-Quran wa sunnah, yaitu para ulama, apabila kalian tidak tahu. Baik, kalau tidak tahu bertanya, berarti apa tujuannya? Untuk mencari pengetahuan, bukan apa? Mencari keringanan-keringanan. Wa qad naqala Ibnu Abdul Barri rahimahullah al-ijma'a 'alal man'i min tatabbu'ir rukhas. Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah telah menukilkan kesepakatan para ulama tentang dilarangnya mencari-cari keringanan para ulama. Baik, karena kita diwajibkan mencari kebenaran, bukan mencari yang ringan-ringan. Kalau cari yang ringan berarti apa? Tidak perlu kita masuk Islam, karena Islam penuh dengan syariat. Baik, cari yang ringan-ringan berarti apa? Tidak usah ikut syariat. Nah, nanti akan mendapatkan belenggu besar dalam neraka. Tahu-tahu kena belenggu juga. Dan di dunia akan terbelenggu oleh setan. Sebagaimana kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, barang siapa tidak mau mengikuti beban-beban dari Allah, dia akan dibebani oleh setan. Barang siapa tidak mau menghambakan diri pada Allah, dia akan diperhamba oleh setan. Tetap manusia adalah apa itu? Memiliki beban-beban. Baik. Wal akhdhi ay minal akhdhi bima yuwafiqul hawa. Para ulama bersepakat untuk terlarangnya mengambil sesuatu sesuai dengan hawa nafsu. Harus sesuai dengan wahyu, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Baik. Wal gharadi min aqwalil ulama, sesuatu yang ma yuwafiqul hawa wa yuwafiqul gharda, berarti dia maf'ul bih, ma'tuf kepada maf'ul bih hawa. Sesuatu yang sesuai dengan hasrat. Dari apa? Ucapan para ulama. Kalau ucapan ini mengatakan haram, dah nggak usah. Yang mengatakan halal, kita ambil. Tidak demikian, tapi yang sesuai dengan dalil itu yang harus diikuti. Baik, undur Jami'ah Bayanil Ilmi wa Fadlih. Dan alhamdulillah Syekh Yahya telah mengajarkan ini, kitab ini di waktu di Damat dulu. Wa hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Abdul Barr rahimahullah mimma yalzamul muftiya wal mustafti. Dan perkara yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah ini termasuk perkara yang wajib ditunaikan oleh mufti dan yang mencari fatwa. Tujuannya mencari kebenaran, mencari
apa yang Allah inginkan dalam syariatnya, bukan mencari yang sesuai hawa nafsu dan keringanan dan semacam itu. Unzur i'lamal muwaqqi'in wa syarhal kaukabil munir wa ma'alima usulil fiqh wal usul min ilmil usul. Baik, ini kesimpulan yang beliau sebutkan sumbernya di kitab-kitab tadi. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Baik, kalau engkau memang menanyakan masalah hidayah, menanyakan sesuatu untuk mencari petunjuk, maka jawabannya apa? Dengarkan ucapan si peneliti ini, yaitu beliau sendiri. Di dalam ucapannya, di dalam perkataannya, yang mana si peneliti ini tidak akan mundur darinya. Yansani itu terkadang artinya mundur, mengundurkan diri, mengalah. Wala yatabaddalu, dan tidak akan merubah, karena ini adalah prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita mundur dari sini. Baik. Adapun untuk perkara yang ada keringanan, yaitu memang mungkin untuk memilih, maka Rasulullah SAW akan memilih yang paling ringan selama tidak dosa. Kalau di dalamnya ada dosa, maka beliau paling menjauh. Fi hadzal baiti yamdahu Syekhul Islam rahimahullah ma sayadkuruhu minal ilmi wal bayan. Di dalam bait syair ini Syekhul Islam rahimahullah memuji apa yang akan beliau sebutkan, berupa minnya adalah min tabiyin, menjelaskan ma mausulah yang disebutkan sebelumnya itu ma, yaitu berupa minnya dengan bukan min tabiidiyah, yaitu sebagian ilmu, tapi berupa ilmu dan keterangan fi hadhil abiyat, di dalam bait-bait syair ini. Wa yanjahu aidan nafsah bi annahu muhaqqiq, dan beliau memuji diri beliau sendiri bahwasanya beliau adalah seorang peneliti. Wa bi annahu la yansani wa la yatabaddalu an kalimatil haq, dan beliau memuji diri sendiri bahwasanya beliau tidak akan mundur dan tidak akan merubah dari ucapan yang benar. Memang ini adalah kewajiban. Masalah apa itu? Tidak boleh mengalah di dalam perkataan yang betul. Karena apa? Ini dasar-dasar tauhid, dasar-dasar akidah, dasar-dasar sunnah. Tidak boleh kita mundur dari situ masuk kepada syirik, atau masuk dalam bid'ah, atau masuk dalam maksiat. Baik, bukan dalam masalah istilahnya apa itu khilaf tanawwu. Qal wa hadza la yu'aridu qaulallahi azza wa jal fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan memuji diri sendiri semacam tadi tidak bertentangan dengan firman Allah azza wa jal, maka jangan kalian mentazkiyah, memberikan rekomendasi, memuji diri sendiri, diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapakah orang yang bertakwa. Kenapa ini tidak bertentangan? Fa innahu yajuzu lil insani madhu nafsihi idza kana fihi maslahatun syar'iyyah. Boleh seseorang memuji diri sendiri apabila di dalam pujian tadi ada kemaslahatan yang disyariatkan, kemaslahatan yang rajihah. Kama qala Yusuf alaihi salam, sebagaimana yang diucapkan oleh Yusuf alaihi salam, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia Nabi Yusuf, beliau berkata kepada Raja Mesir, jadikan saya ini sebagai pengurus, sebagai pengelola perbendaharaan negeri, yaitu menjadi bendahara atau menjadi apa? Mungkin menteri keuangan atau yang semacam itu. Baik, ala di sini jangan diartikan di atas, tapi ini istilahnya adalah istilah yang bersifat maknawi, yaitu qaim ala, yaitu mengurusi, sebagai pengurus. Baik. Sesungguhnya, ini pujiannya, hafizun alim, sesungguhnya saya adalah orang yang sangat menjaga dan sangat mengetahui. Kalau hafid, ini orang yang menjaga. Tapi hafid, dia fa'il, dia adalah lil mubalaghah, benar-benar saya mampu menjaga dan mengawasi. Alim, dan saya sangat tahu tentang apa pelaksanaan segala perkara yang terkait dengan masalah ini. Jadi beliau minta dijadikan sebagai menteri. Jadi tidak seperti ucapan sebagian mufassirun, beliau jadi Raja Mesir. Enggak, Raja Mesir namanya adalah Parao, Fir'aun. Tetap Raja Mesir adalah orang-orang dari apa? Bangsa Kipti. Sementara Nabi Yusuf, beliau adalah apa itu? Orang dari Bani Israel. Beliau bukan jadi raja, tapi sebagai apa? Sebagai menteri. Makanya dalam surat Yusuf, beliau dipanggil dengan Aziz, bukan Malik. Jadi jangan dicampurkan masalah ini dan itu.
Dan mungkin dikarenakan kekuasaan beliau sangat besar, namanya menteri, terkadang kekuasaannya besar, apalagi perdana menteri, maka boleh jadi memiliki kursi yang sangat sangat indah bagikan arsy. Maka disebutkan di akhir-akhir kisah Nabi Yusuf itu warafa abawahi alal arsy. Beliau mengangkat ayah ibu beliau itu di atas singgasana beliau atau kursi kebesaran beliau. Tidak menunjukkan beliau pasti sebagai sebagai raja. Intinya di sini adalah beliau memuji diri sendiri. Syekhuna Muhammad bin Hizam mengatakan ini dalil yang menunjukkan boleh seseorang terkadang menunjukkan keutamaan diri sendiri kalau di dalamnya ada kemaslahatan, dan memang ini adalah ajaran para salaf. Seperti dijelaskan oleh Imam Al-Qassab rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, kalau nggak salah tafsirnya adalah Nukatul Bayan, ketika membahas masalah tafsir surat Yusuf menyebutkan ayat ini mengatakan boleh seseorang memuji diri sendiri demi kemaslahatan yang besar. Kenapa? Nabi Yusuf tahu orang-orang yang selain beliau tidak akan mampu mengurusi, terutama di masa-masa sulit nantinya. 7 tahun pertama jangan sampai boros di dalam masalah masalah hasil panen gandum atau panen beras dan sebagainya, harus dijaga baik-baik, jangan dihambur-hamburkan. Kemudian 7 tahun berikutnya harus betul-betul digunakan untuk menolong rakyat, jangan kemudian digunakan untuk dikorupsi dan seterusnya. Ini perlu penjagaan yang sangat kuat dan ilmu yang sangat mantap. Maka Nabi Yusuf menggabungkan dua sifat tadi, hafizun alim, sementara yang lain tidak mampu. Baik, ini boleh. Dan juga pendalilan ini digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Muskilus Sihah, atau kitab yang mirip dengan itu, membahas masalah muskilah di dalam lafaz-lafaz hadis, berdalilkan dengan ayat ini. Baik, wa kama sahha an Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan sebagaimana telah sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, annahu qala hina husira fid dar, ketika beliau berkata manakala beliau dikepung di rumah beliau sendiri. Dar ini bukan bait, kalau bait itu rumah, kalau dar itu rumah dengan pekarangannya sampai dinding pagar, itu dar. Cuma bahasa kita agak susah. Dar mudahnya memang rumah jadinya. Beliau mengatakan unsyidukum billah. Tapi di sini baknya nggak dikasih bak, berarti ansyadukumullah, ansyadakumullah, dua-duanya boleh, unsyidukum billah atau ansyadakumullah. Saya memanggil, saya menyeru kalian dengan nama Allah. Wala ansyudu illa ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak menyeru kecuali para sahabat Nabi yang menjadi saksi terhadap kalam-kalam Nabi berikut ini. Alastum ta'lamuna anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ra rumata falahul jannah. Bukankah kalian sendiri tahu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, barang siapa menggali sumur rumah maka dia akan mendapatkan surga. Fahafartuha, lalu aku yang menggalinya. Walaupun asal dari sumur rumah ini bukan Utsman tentunya yang menggalinya, ini adalah milik orang Yahudi. Kemudian beliau kongsi dengan orang Yahudi, sehari untuk beliau, sehari untuk orang Yahudi. Beliau menyewa dengan harga mahal. Kemudian orang Yahudinya merasa dirugikan kalau seperti ini, karena orang-orang selalu mengambil air di harinya Utsman dengan gratis, sementara orang tidak mau menyewa dari orang Yahudi. Maka kemudian dia mengeluh, lalu Utsman membeli dengan harga yang sangat mahal. Semua sumur itu menjadi milik beliau. Kemudian beliau memperluas lagi dan memperdalam lagi. Baik, alastum ta'lamuna annahu qala man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Bukankah kalian mengetahui juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa mempersiapkan pasukan perang usrah, kesulitan, maka dia mendapatkan surga. Ini perang apa ini? Jaisul usrah. Ini sudah pernah dibahas istilah Jaisul usrah. Perang apa ini? Perang apa ini? Siapa yang ingat? Yang terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW. Perang apa? Tahun 10 Hijriah. Perang Tabuk. Perang Tabuk menghadapi Raja Ghassan. Baik. Dikatakan usrah karena apa? Karena mereka mengalami kesulitan, pasukan terlalu banyak sementara bekal sedikit. Maka Utsman yang membekali mereka dengan 1000 unta penuh dengan perbekalan di atasnya. Falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Fajahaztu,
maka aku yang mempersiapkan itu. Qal fasaddaquhu bima qal, maka orang-orang membenarkan ucapan beliau dengan membenarkan apa yang beliau ucapkan. Baik, ini jelas Utsman memuji diri sendiri, tetapi ini boleh sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwasanya apa? Untuk mencegah kemadharatan yang besar. Jangan sampai karena orang tidak mengenal beliau, jasa beliau, akibatnya apa? Beliau kemudian dizalimi, disakiti, maka boleh beliau menyebutkan tentang keutamaan diri beliau, wajib untuk dihargai, dihormati dan seterusnya. Baik, akhrajahu Bukhari mu'allaqan wa wasallahu Daruqutni wal Ismaili kama fil Fath. Baik, dan pembahasannya banyak dan ini ma'ruf di kitab-kitab para ulama, bukan untuk berbangga-bangga tapi untuk apa? Kemaslahatan yang lebih besar. Qala Habib Ibnu Hajar rahimahu ta'ala wa fi hadzal hadits min al-fawaidi manaqibu zahiratun li Utsman radhiyallahu an. Dan di dalam hadis ini ada faedah-faedah, di antaranya apa? Yaitu kedudukan yang jelas, manaqib kedudukan yang tinggi, yang jelas, zahirah. Untuk Utsman bin Affan radhiyallahu an, wa fihi jawazu tahaddutsir rajuli bi manaqibi. Dan dalam hadis tadi ada faedah bolehnya seseorang, rajul tidak selalu laki-laki. Tapi apa? Ini sekitar apa? Sekitar at-taglib. Baik. Boleh seseorang menyebutkan tentang keutamaan dirinya indal ihtiyaji ila dzalik, ketika berhajat. Hajat sesuai dengan apa? Pembahasan dalam usul fikih. Sesuatu yang kalau ditinggalkan orang tidak sampai mati boleh jadi, tapi apa? Akan menimbulkan masyaqqah. Sementara dalam usul fikih dikatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu harus mendatangkan pemudahan. Maka demi menghindari kesulitan tadi, boleh seseorang itu menceritakan kebaikannya, sebagaimana dibahas oleh Imam Nawawi juga itu. Dikhawatirkan kalau orang tidak mengenal dirinya, maka orang akan belajar kepada mubtadi'ah, orang akan belajar kepada orang jahil dan seterusnya. Maka boleh seorang ulama memperkenalkan dirinya, saya telah belajar ini dan saya mendapatkan tazkiyah begini, silakan kalian belajar. Adapun dalam hatinya ini jihad, dia harus memerangi diri, jangan sampai berbangga-bangga, jangan sampai riak dengan itu. Baik. Lijaf'i madarah, tujuannya kata Ibnu Hajar untuk menolak bahaya, au tahsili manfaat, atau untuk menghasilkan suatu manfaat. Wa inna ma yukrahu dzalika indal mufakharah, hanyalah menyebut-nyebut kebaikan diri sendiri itu dimakruhkan, dibenci ketika tujuannya adalah mufakharah, yaitu untuk berbangga-bangga. Baik. Jelas makruh di sini maksudnya adalah apa? Haram. Ma'ruf di dalam apa? Di dalam mazhab Imam Syafi'i dan Ibnu Hajar termasuk Syafi'iyah, bahwasanya apa itu kariha maksudnya adalah sesuatu yang haram. Kenapa? Mufakharah ini bukan sekedar makruh tapi apa? Ini haram. Mufakharah ini haram. Baik. Wal mukafarah, sekedar apa? Ingin berbanyak-banyak dengan apa? Pujian-pujian. Ini tentunya niat yang keliru. Allah Ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur, kalian telah dibinasakan, kalian telah dilalaikan dengan apa? Sikap berbanyak-banyak. Tujuan berbanyak-banyak ini enggak baik. Baik. Wal ajab, boleh ajab, boleh ujub, yaitu apa? Mengagumi diri sendiri. Nah, itu semua adalah haram. Selesai dari Fathul Bari. Baik. Wa mithlu ma taqaddam, dan semisal dengan yang terdahulu, yaitu boleh memuji diri sendiri dengan tujuan yang hak. Qaulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kama fi sahihain, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sebagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim, walladzi la ilaha ghairu, demi zat yang tiada sesembahan yang benar selain Dia, ma min kitabillahi suratun illa ana a'lamu haitsu nazalat, tidak ada di dalam kitabullah satu surat pun kecuali saya mengetahui di manakah ayat itu turun. Wa ma min ayatin illa ana a'lamu fima unzilat, dan tidak ada satu ayat pun, minnya adalah taukidun nafi karena minnya datang setelah ma nafiyah, tidak sama dengan yang kita bahas tadi. Minnya datang setelah ma mausulah sebagai tabiin. Sekarang min yang datang setelah ma nafiyah berarti apa? Taukidun nafi. Asalnya adalah ma ayatun. Jadi ma min ayatin, tidak ada satu ayat pun kecuali saya tahu
terhadap siapa atau tentang apa, tentang apa ayat itu turun. Ini memuji diri sendiri tapi dengan tujuan yang hak, agar apa, orang tidak meremehkan beliau dengan sebab datangnya para qurra yang baru-baru misalkan, karena ini case-nya terkait dengan itu, kasusnya terkait dengan masalah itu. Lau a'lamu ahadan huwa a'lamu minni bi kitabillah tablughuhul ibil la raqibtu ilaih. Seandainya saya tahu ada seseorang yang dia lebih tahu daripada saya tentang kitabullah dan tempat dia itu mampu dicapai oleh unta, niscaya saya akan mengendarai unta menuju ke tempat dia. Tentunya ini bukan sekedar apa, hiperbola seperti ucapan orang-orang biasa, sekedar membesar-besarkan, tapi ini adalah ucapan yang jujur, karena para sahabat orang-orang yang jujur. Seperti Jabir, beliau termasuk apa? Termasuk kibarus sahabat. Tapi apa? Tetapi demi satu hadis beliau rela naik kendaraan berangkat dari Madinah ke mana itu? Dari Madinah ke Mesir. Untuk apa? Berjumpa Abdullah bin Unais. Dan hadisnya ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Khalqu Af'alil Ibad. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fi hadzal hadits jawazu dzikril insani nafsahu bil fadilati wal ilm. Di dalam hadis ini ada faedah bolehnya seseorang menyebutkan tentang dirinya sendiri dengan apa? Keutamaan, dengan ilmu, wa nahwih, dan yang semacam itu. Tujuannya apa? Lil hajah, karena suatu hajat. Baik. Wa amman nahyu an tazkiyatin nafas, adapun larangan memuji diri sendiri, larangan mentazkiyah diri sendiri, fa inna ma huwa liman zakkaha wa madahaha li ghairi hajah. Untuk orang yang merekomendasi diri sendiri dan memuji diri sendiri tanpa ada suatu hajat. Sekedar apa? Sekedar al-istiksar, memperbanyak keutamaan, memperbanyak apa itu popularitas diri, atau apa? Seperti tadi itu mufakharah, berbangga-bangga, bal lil fakhri wal ijab, tapi sekedar untuk membanggakan diri atau memuji diri sendiri. Nah, ini yang diharamkan. Baik. Wa qad kasurat tazkiyatun nafsi minal amasil indal hajah. Kemudian beliau mengatakan, doanya masih apa? Masih ucapan Imam Nawawi. Dan telah banyak pemujian terhadap diri sendiri dari amasil. Amasil jamak dari amsal. Amsal ini setelah sa langsung lam, jangan dikasih alif. Amsal yaitu orang-orang terbaik, yaitu apa? Para salaf, para ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Banyak dari mereka kalau kita lihat dalam biografinya pernah menyebut dirinya begini-begini, bukan karena berbangga-bangga, tapi karena ada sebab di balik itu. Kalau kita membaca kelengkapan kisahnya. Baik, indal hajah, karena ada suatu hajat. Kadang isyarrin anhu bidzalik, seperti apa? Menolak keburukan dari diri beliau sendiri ketika sedang hendak dicelakakan oleh penguasa karena berita yang keliru. Maka apa? Dia menyebut begini. Misalkan, bagaimana mungkin saya mengkorupsi tanah sementara saya telah berjumpa langsung dengan Nabi dan saya mendengar sabda Nabi, dan seterusnya itu. Manzalama ardo akhihi qida shibrin zulman tuwiqahu min sabai aradina yaumal qiyamah, misalkan. Baik, dalam hadis Sa'id bin Zaid itu. Dan ini termasuk memuji diri sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk apa itu? Menolak bahaya. Au tahsili maslahatin linnas, atau tujuannya adalah untuk menghasilkan kemaslahatan untuk orang-orang. Karena kalau orang tidak mengenal si alim ini, boleh jadi orang alimnya akibatnya apa? Tersia-sia, sehingga apa? Orang-orang yang rugi sendiri. Maka terkadang seseorang perlu memperkenalkan diri sendiri agar apa itu orang lain belajar ke dia, jangan belajar kepada apa itu ulama su atau dai-dai palsu dan seterusnya itu dari kalangan mubtadi'ah atau juhal. Au targhibin fi ahdil ilmi anhu, atau untuk menimbulkan minat, untuk menyemangati orang-orang mengambil ilmu dari dirinya sendiri. Baik. Au nahwi dzalik, atau yang semacam itu, tujuan-tujuan yang betul, tujuan-tujuan yang baik. Faminal maslahah, maka termasuk kemaslahatan qaulu Yusuf alaihissalam, ucapan Nabi Yusuf yang telah kita lewati tadi. Wa min daf'i syarr, termasuk dari tujuannya menolak keburukan qaulu Utsman radhiyallahu an, ucapan Utsman radhiyallahu an. Dan ternyata apa? Setelah beliau mengucapkan itu, para sahabat yang sebagiannya sempat apa itu? Sempat
mengalami kekacauan sebagiannya karena apa? Karena berita-berita buruk yang disebarluaskan oleh para munafikun, mereka pun pulang, tidak jadi apa mendukung para munafikun. Baik, sementara yang tersisa yang masih berjumlah ribuan tidak mengambil faedah dari hadis-hadis tadi dan tetap apa? Berusaha membunuh Utsman. Baik. Kemudian waminat targhib, termasuk dari menyemangati orang lain agar belajar kepada dirinya, qaulu ibnu Mas'udin hadza, ucapan Ibnu Mas'ud ini. Wa qaulu Sahal bin Sa'ad, ucapan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, ma baqiya ahadun a'lamu bidzalika minni. Tidak ada seorang, tidak tersisa seorang pun yang lebih tahu tentang masalah itu, tentang sejarah dibuatnya mimbar Rasulullah SAW dari kayu apa itu, daripada aku. Baik, ini menguji diri sendiri, tapi tujuannya agar para tabi'in mau belajar kepada beliau. Wa qaulu ghairi, dan juga ucapan yang selain Sa'ad bin Sa'ad, alal khabiri saqatta, dalam hadis Aisyah dan juga ada yang lain-lain itu, seorang sahabat datang pada Rasulullah menceritakan tentang masalah apa itu wafdu Ad, utusan yang delegasi yang datang dari kaum Ad, dan hadisnya diriwayatkan oleh disebutkan oleh apa? Oleh Imam Al-Wadi dalam As-Sahihul Musnad dan beberapa hadis yang lain. Alal khabiri saqatta, engkau datang kepada orang yang pakar, yaitu saya sendiri. Baik, ini tujuannya baik. Adapun kalau tujuan buruk maka nggak boleh. Intaha min syarhi Muslim bi tasarrufin yasir. Selesai dari syarah Sahih Muslim dengan sedikit perubahan. Baik, qauluhu la yanfani anhu wa la yatabaddalu. Ini terjemah mudahnya adalah mundur. Yanfani asalnya adalah bengkok, yaitu apa? Beliau setelah mengumandangkan kebenaran, beliau tidak akan mundur dari itu, wala yatabaddalu, dan tidak akan merubah lagi. Al-haq, kita tidak boleh mengalah selama ini adalah perselisihan antara hak dengan batil, bukan masalah mana yang fadil dan afdal. Kalau masalah fadil dan afdal, terkadang boleh kita mengalah. Baik, dan masing-masing ada apa? Ada perinciannya ma'ruf di dalam kitab-kitab fikih. Masalah darurah barangkali atau yang lain. Qal hadza huwa ma alaihi ahlus sunnati wa jamaati fi i'tiqadihim wa manhajihim. Inilah yang berjalan di atasnya, ma alaihi, berjalan di atasnya ahlus sunnah wa jamaah di dalam akidah mereka dan manhaj mereka. Tidak boleh mundur, tidak boleh apa itu mudahanah, basa-basi sampai mengalah demi apa? Istilahnya demi kemaslahatan dakwah, padahal tujuannya sekedar kemaslahatan para dai saja. Li'annahum yabnuna dzalika 'alal adillati syar'iyyati minal kitabi was sunnah. Karena ahlu sunnah wa jamaah membangun manhaj dan akidah mereka itu di atas dalil-dalil syar'iyyah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bikhilafi ahlul bid'ah wal ahwa, berbeda dengan para pengekor kebid'ahan dan hawa nafsu. Fa'innahum yataqallabuna min halin ila hal, karena mereka itu berbolak-balik dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Baik, ketika kuda-kuda tidak kokoh, maka apa? Maka atasnya pun menjadi tidak kokoh. Ketika akarnya tidak kokoh, maka batang dan rantingnya juga tidak kokoh. Ketika pondasinya lemah, maka apa? Bangunan di atasnya juga lemah. Wala yasbutuna ala maqal, mereka tidak kokoh di atas suatu pendapat. Li'annahum yabnuna mu'taqadatihim 'alal hawa, karena mereka membangun akidah mereka itu di atas hawa nafsu, wa 'ala ma tastahihi anfusuhum, dan di atas perkara yang diinginkan oleh jiwa mereka, tastahi turidu, wa tahwahu qulubuhum, dan diinginkan dikehendaki oleh hati-hati mereka, bukan apa yang Allah kehendaki, tapi apa yang saya kehendaki. Baik. Sementara kehendak manusia sering berubah dengan perubahan musim atau keadaan. Wa ma ahsana ma asnadahu al-Ajurri rahimahullah fi syariah. Dan alangkah bagusnya, ma di sini tentunya bukan ma nafiyah, bukan pula ma mausulah, tapi apa? Ma ta'ajjubiyah. Alangkah bagusnya. Ahsana di sini adalah apa? Maf'ul bih, maka dia mansub, ma ahsana. Alangkah bagusnya. Sebentar, ahsana di sini ya'malu amalal fi'il, yang setelahnya itu ma mausulah, dia fi mahalli nasbin maf'ul bih. Sesuatu atau hadis atau asar yang diriwayatkan dengan sanadnya oleh Al-Ajurri rahimahullah dalam syariah Ratma Salasa wa Isrin Ba'dal Mi'ah 123. Faqal, beliau mengatakan haddatsana Al-Firyabi Muhammad ibnu Ja'far, beliau sifatun imamun alimun sunni.
Qal haddatsani Ibrahim bin al-Mundhir al-Hizami, ma'ruf beliau thiqah. Qal haddatsana Ma'an bin Isa al-Qazzaz, beliau adalah asbatun nasbi al-Imam Malik di dalam apa itu? Muwatta. Di dalam riwayat Muwatta. Walaupun asbatun nasbi Malik banyak, tapi di dalam meriwayatkan Muwatta maka termasuk asbatun nas adalah Ma'an bin Isa al-Qazzaz. Qal insarafa Malik bin Anas yauman minal masjid. Pada suatu hari Imam Malik bin Anas pulang dari masjid. Wa huwa muttaqi'un ala yadayhi. Insarafa di sini maknanya adalah pulang. Jangan insarafa kita artikan berpaling, tapi apa? Pulang. Disebutkan di Yaman ada salah seorang ketika apa itu? Selesai ada seorang pemuda dia ikut sholat tarawih. Kemudian apa? Ketika imamnya selesai tarawih, ternyata pemuda ini ikut imam itu. Ketika imam itu pergi ke kamar mandi, dia tunggu di luar. Imam itu masuk masjid, dia ikut masuk masjid lagi. Kemudian imam itu keluar mau ke rumah, maka dia ikut di belakang imam itu. Lalu imamnya balik lagi ke masjid. Setelah itu imamnya keluar masjid, pemuda itu masih ada di situ. Maka imamnya tanya, kamu masih di sini? Iya. Kenapa kamu di sini? Oh, saya ikut Anda sudah mau pulang? Iya, saya mau pulang sekarang. Kalau gitu saya akan pulang. Imamnya tanya, kenapa kamu ikut saya terus? Ya karena Rasulullah mengatakan apa itu? Barang siapa sholat tarawih bersama imam hatta yansorif, sampai imamnya berpaling pulang, maka apa? Maka saya pun maka dia akan mendapatkan pahala qiyamul lail semalam suntuk. Imamnya mengatakan bukan gitu maksudnya. Maksudnya mas yansorif di sini adalah apa? Salam. Selesai salam sudah kamu boleh pulang, nggak usah nunggu saya pulang ke rumah, nggak usah. Baik. Adapun di dalam asar Ajuri di sini, asar Imam Malik di sini, yang sore di sini maksudnya adalah pulang, bukan maksudnya adalah salam ke kanan ke kiri tentunya. Makanya yang insarafa minal masjid, yaitu pulang dari masjid. Wa huwa muttaqi'un ala yadayhi, dalam keadaan Imam Malik bersandar kepada kedua tangannya. Falahiqahu rajul, lalu beliau dikejar oleh seseorang. Yuqalu lahu Abul Juwairiyah, dipanggil atau dikenal dengan julukan Abu Juwairiyah. Karena yuttahamu bil irja, orang ini tertuduh sebagai murji'ah. Ada beberapa riwayat, ada riwayat yang lebih singkat lagi, dan riwayat yang singkat menunjukkan apa? Yaitu yang sanadnya lebih singkat menunjukkan bahkan dia Imam Malik masih apa? Masih di dalam masjid. Kalau sekarang insarafa minal masjid seakan-akan apa? Sudah pulang keluar dari masjid. Faqal, maka dia mengatakan, ya Aba Abdillah, isma' minni syai'an ukallimuk. Wahai Abu Abdillah, dengarkan dari saya sesuatu yang saya ukallimuka bih. Saya akan mengajak Anda bicara dengan itu. Akhirnya ukallimuka dia adalah apa? Sebagian na'at dari syai'an. Karena apa? Karena jumlah waqi'ah ba'da nakirah adalah na'at. Adapun kalau kita menjadikan dia itu majzum, ukallimka bih, berarti apa? Sebagai jawab isma, tergantung i'rabnya apa. Tapi yang pertama lebih kuat. Sesuatu yang dengan itu saya mengajak Anda bicara, wa uhajju, dan saya akan mendebat Anda dengan kalimat tadi. Baik. Wa ukhbiruka bi ra'yi, dan saya akan mengabarkan pendapat saya tentang masalah ini. Kemudian kalau Imam Malik bertanya, fa in ghalabtani, kalau engkau berhasil mengalahkan saya, lalu apa yang terjadi? Qal in ghalabtuka ittabi'ni, kalau saya berhasil mengalahkan Anda harus ikut saya. Yaitu apa? Akidah irja barangkali murji'ah. Qal fa in ja'a rajulun akharu fakallamana fa ghalabana, kemudian kalau datang orang yang lain lagi, lalu dia mengajak kita berdua berbicara, lalu dia mengalahkan kita berdua, apa yang terjadi? Qal nattabi'hu, ya sudah kita ikuti dia, kata orang ini. Qala Malikun rahimahullah, maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, ini sekitar apa? Panggilan untuk orang yang tidak disebut namanya. Wahai hamba Allah, ba'atsallahu azza wa jalla Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahid. Allah azza wa jalla mengutus Muhammad SAW dengan satu agama. Wa uraka tantaqilu min dinin ila din. Uraka wazan fu'al, apa itu urak? Yaitu apa? Ini ufal, dia maknanya adalah azunnu. Uraka yaitu aku menyangka engkau, azunnu.
Kenapa? Karena ini adalah apa? Adalah amalan qalb. Jadi bukan aro. Kalau aro ini amalan jawarih, yaitu aku melihat. Sementara yang diinginkan adalah apa? Amalan hati. Saya menyangka atau saya memandang, tapi pandangan hati, bukan mata. Saya memandang atau saya menyangka engkau ini sering berpindah dari satu agama ke agama lain. Maksudnya apa? Enggak layak engkau berbuat seperti itu semata-mata berpindah pendapat karena kalah debat. Harus apa? Lihat hujahnya. Berapa banyak orang yang mampu mengalahkan orang lain dalam masalah debat bukan karena dia betul, tapi karena pandai debat. Orang lain akidahnya betul, cuma apa? Dia belum hafal banyak dalil dan belum hafal banyak syarah para ulama, sehingga dia tidak mampu bicara. Baik, maka tidak selalu tidak mampu bicara berarti dia harus pindah agama, pindah manhaj. Tapi apa? Berpindah kepada suatu pendapat karena hujah yang kuat, bukan semata-mata kepandaian berbicara. Qala Umar bin Abdul Aziz, man ja'ala dinahu gharaban lil khusumati aktsarut tanaqqul. Umar bin Abdul Aziz telah mengatakan, barang siapa menjadikan agamanya itu sebagai sasaran untuk atau sebagai objek persengketaan, objek perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Harusnya apa? Jangan banyak debat, tapi kalau bingung tanya ke ulama, ini gimana cara membahas seperti ini dan bagaimana cara membantah syubhat yang pernah saya dengar. Jangan langsung datang kepada ahlul bidah, boleh jadi dia lebih pandai bicara daripada kita, tapi tanya ke ahli ilmu. Allah Ta'ala menyuruh bertanya pada ahlul dzikir, bukan kepada ahlul ahwa. Kalau kita tidak tahu sesuatu, yang berdebat lawan ahlul ahwa bukan orang-orang macam kita, tapi orang yang memang punya kemampuan. Baik. Wahada isnadun sahih rijaluhu siqatun asbat. Ini sanadnya sahih dan para rawinya adalah orang-orang yang siqah dan sangat kokoh. Baik, makruf sanadnya memang sanad yang sahih. Kita tambah beberapa baris lagi lalu kita lanjut insyaallah ba'dal maghrib. Qala Syekhul Islam rahimahullah, hubbus sahabati kullihim li madhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Baik, sekarang mulai pembahasan akidah Syekhul Islam. Kecintaan kepada para sahabat semuanya adalah madhabku, li madhabu, asalnya adalah madhabi. Dan rasa cinta kepada sanak kerabat Rasulullah SAW, dengan itulah saya bertawassul. Jadi apa? Saya bukan nawasib dan saya juga bukan rawafid. Kita baca sekarang. Yushiru Syekhul Islam rahimahullah bihadzal baiti ila raddi ala rawafid wan nawasib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan bait syair ini mengisyaratkan untuk membantah orang-orang Rafidah yang memusuhi hampir semua sahabat kecuali 8 atau lebih sedikit, wan nawasib, orang yang memancangkan atau mengibarkan permusuhan kepada ahlul bait. Baik, fa inna kullan minhuma qad tanaqasa sahabah, karena masing-masing dari kedua kelompok ini telah meremehkan para sahabat, wasabbahum, mencaci sahabat, wasyatamahum, mencerca sahabat. Farawafid yubghiduna katsiran minas sahabah. Orang-orang Rafidah, fa-nya adalah fa tafsiliyah, setelah dibuat secara global nawasib dan rawafid begini, kemudian fa tafsiliyah, maka perinciannya apa? Orang-orang Rafidah mereka membenci banyak sekali dari para sahabat. Wa minhum, di antaranya siapa? Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman. Naudzubillah, khulafaur rasyidin yang 3 yang paling utama. Wa yazumuna annahum yuhibbuna ahlal bait, dan mereka mengklaim, menyatakan, yazumun yaitu apa? Menyatakan. Yazumun ada 4 atau lebih maknanya, tapi mudahnya adalah menyatakan. Menyatakan bahwasanya mereka mencintai ahlul bait, dan itu dusta. Wa nawasib, sementara nawasib mereka yubghiduna ahlal bait, mereka membenci ahlul bait, wa yansibuna lahumul ida, dan memancangkan permusuhan kepada ahlul bait, maka dikatakan nawasib, jamak dari nasibah, seperti khawarij, jamak dari kharijah. Nawasib yaitu yang memancangkan apa? Permusuhan. Baik, khawarij, kharijah yang keluar dari apa? Ketaatan. Baik, rawafid dari Rafidah yaitu apa? Yang menolak keimaman Abu Bakar dan Umar. Wa amma aqidatu ahli sunnati fi sahabah fahiya ma qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil wasitiyah. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Bukan maksudnya akidah Ahlussunnah ini dimulai oleh Syekhul Islam, bukan, tapi beliau adalah membaharui sesuatu yang hampir terlupakan oleh orang-orang sebelum di zaman itu. Dan akidah ini sudah ada dalam kitab-kitab Ahlussunnah yang sebelum itu. Faqal, Syekhul Islam mengatakan dalam akidah wasithiyah, wa min usuli ahli sunnati wa jamaati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dari prinsip-prinsip dasar-dasar ahlu sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati-hati mereka dan lidah-lidah mereka untuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti termasuk yang keluar dari sini siapa selain Muqtadi'ah yang ma'ruf disebutkan tadi itu, yaitu Sayyid Qutb. Sementara sebagian orang Mumayyi'un mereka masih menganggap Sayyid Qutb ini dari ahlu sunnah. Padahal apa? Dia betul-betul mencaci maki Utsman bin Affan, sebagaimana dalam kitab dia Al-Ijtima' Al-Islamiyah kalau nggak salah, atau Al-Adalah Al-Ijtimaiyah, itu mencaci maki Utsman bin Affan. Orang masih ragu-ragu mengatakan Sayyid Qutb adalah mubtadi, sebagian orang. Kama wasafahumullahu bih, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar, setelah dua ayat yang sebelumnya, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, mengatakan yaitu maknanya yad'un, berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, yaitu apa? Para Muhajirin dan Ansar dan para sahabat secara umum, karena mereka saudara-saudara kita dan yang mendahului kita. Wala taj'al fi qulubina ghillah, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami itu ghil. Ghil adalah al-hiqd, yaitu apa? Dendam. Wal hasad, yaitu kedengkian, dan ghil juga artinya adalah dendam, dan seterusnya. Lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jelas yang masuk pertama kali adalah para sahabat, karena Allah mensifati sahabat dengan apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah mukminin yang sebenarnya. Baik. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami sungguhnya adalah Ra'uf. Ra'uf adalah apa? Muntaha, fi muntaha ra'fah, fi muntaha rahmah, yaitu betul-betul di puncak kasih sayangnya. Ini untuk bahasa kita, walaupun apa? Kesempurnaan Allah nggak ada puncaknya. Tapi apa? Ini secara bahasa Ra'uf ini sifat mubalaghah dan ablaq min rahim. Jadi Allah punya nama Rahim, juga punya nama Ra'uf, yang betul-betul sangat penuh belas kasihan dan maha penyayang. Baik. Dan ayat ini walaupun zahirnya adalah khabar, tapi di dalamnya ada insya, dan ini dibahas dalam usul fikih. Bukan hanya berita tentang orang-orang setelah itu, tapi juga kita diperintahkan untuk berakhlak seperti ini. Baik, kelanjutannya nanti setelah maghrib insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.